Zero. Permisi, selamat pagi. Apa benar ini dengan Tuan Johan? Iya, Sus. Benar, dengan saya sendiri. Baik, perkenalkan, saya Suster Leni, mahasiswi magang dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada hari ini, saya yang akan bertugas di ruangan ini untuk merawat Bapak dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Apakah Bapak bersedia? Iya, Sus. Saya bersedia. Baik, Pak. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Sudah agak membaik, Sus. Saya tidak muntah lagi. Hanya masih terasa nyeri di bagian ulu hati saya. Baik, Pak. Kalau begitu, sekarang saya akan melakukan pemberian obat melalui selang infus Bapak. Kemudian, selang infus diloskan agar Bapak tidak merasa sakit. Apakah sudah jelas dan Bapak sudah siap untuk saya injeksi? Iya, Suster. Apakah Bapak merasakan sakit? Sakitnya sedikit, Sus. Ini hanya sebentar saja, Pak. Obat ini bertujuan untuk mengurangi nyeri ulu hati yang Bapak alami saat ini. Apakah tadi Bapak sudah makan? Sudah, Suster, tapi cuma 2 sendok saja. Pola makan harus dijaga ya, Pak, agar kondisi tubuh Bapak cepat pulih. Baik, Pak, saya sudah selesai melakukan injeksi obat melalui selang infus Bapak. Saya harap Bapak tetap menjaga kesehatan Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah saya memberikan obat tadi? Saya merasa lebih baik dari sebelumnya, Sus. Nyeri juga sudah berkurang, Sus. Baik Bapak, saya akan datang lagi pada jam 8 untuk memberikan obat ini lagi ya Pak, karena obat ini diberikan tiap 8 jam sekali. Apakah sudah jelas dan ada yang ingin Bapak tanyakan? Sudah jelas, Sus. Kalau begitu, apabila Bapak ada keluhan lain, mohon segera menghubungi saya di ruangan perawat ya Pak. Terima kasih, saya permisi dulu. Baik, Suster. Semuanya, saya Ibu Lydia. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya lihat Ibu tampak lemas dan sering batuk. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang TBC dan cara pencegahannya. Waktu 30-45 menit. Apakah Bapak dan Ibu siap? Tempatnya di ruang tamu ini saja ya. Saya menjelaskan cara pencegahan penyakit TBC. Lebih dahulu saya jelaskan tentang apa itu penyakit TBC. Baik, Bu. Penyakit TBC adalah penyakit infeksi saluran napas bawah yang disebabkan oleh mikroorganisme yang biasanya ditularkan melalui inhalasi percikan ludah atau droplet dari satu individu ke individu lainnya dan membentuk kolonisasi dan bronkiolus atau alveolus. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang berisiko untuk terpajan dengan hasil adalah mereka yang tinggal berdekatan dengan orang yang terinfeksi aktif. Gejala yang mungkin muncul pada infeksi awal adalah demam, terutama pada malam hari, malaise, keringat malam, hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan, batuk purulen, produktif disertai nyeri dada pada infeksi aktif. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana cara kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa kita mengalami TBC.
Nah, biasanya penyakit TBC diagnosis dengan pengambilan sampel sputum yang dilanjutkan dengan pemeriksaan mikroskopik untuk adanya basil tahan asam atau kultur sel, serta dapat juga dilakukan radiografi dada untuk memperlihatkan pembentukan tuberkel lama atau baru. Komplikasi yang dapat terjadi apabila TBC tidak dapat disembuhkan diantaranya adalah gagal napas dan bahkan kematian. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan TBC agar tidak meluas? Yang pertama, gunakan masker. Dengan ini droplet dari penderita tidak akan mudah menyebar ke berbagai arah yang bisa menyebabkan penularan kepada orang lain. Yang kedua, jika batuk berdahak, sangat dianjurkan untuk membuang dahak ke air yang mengalir atau ke wadah tertutup yang telah diberi cairan disinfektan. Yang ketiga, bersihkan lantai rumah dan lingkungan sekitar rumah secara rutin. Yang keempat, pastikan ruang tempat penderita berada mempunyai ventilasi yang cukup. Kuman TB lebih mudah menyebar dalam ruang tertutup di mana udara tidak bergerak. Yang kelima, minum obat yang telah diberikan dokter agar kuman TB benar-benar mati sehingga tidak akan menularkan penyakit ini kepada orang lain. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan adik-adik semua? Coba jelaskan bagaimana cara mencegah penularan penyakit TBC. Kami merasa sangat lega. Baik cara-cara mencegah penularan penyakit TBC. 1. Gunakan masker. Dengan ini, droplet dari penderita tidak akan mudah menyebar ke berbagai arah yang bisa menyebabkan penularan kepada orang lain. 2. Jika batuk berdahak, sangat dianjurkan untuk membuang dahak ke air yang mengalir atau ke wadah tertutup yang telah diberi cairan disinfektan. 3. Bersihkan lantai rumah dan lingkungan sekitar rumah secara rutin. 4. Pastikan ruangan tempat penderita berada mempunyai ventilasi yang cukup. Kuman TBC lebih mudah menyebar dalam ruang tertutup di mana udara tidak bergerak. 5. Minum obat yang telah diberikan dokter agar kuman TB benar-benar mati sehingga tidak akan menularkan penyakit ini kepada orang lain. Baik, saya rasa Bapak, Ibu, dan adik-adik semua sudah paham mengenai TBC dan cara mencegah penularan dari TBC. Maka saya harap segera melakukan upaya kebersihan lingkungan dan mengatur ventilasi serta pencahayaan yang cukup. Besok saya akan datang lagi untuk melihat perubahan rumah Ibu atau Bapak, terutama ventilasi dan pencahayaannya. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini? Seperti yang sudah diberitakan oleh Pak RT kepada Bapak Ibu semua, hari ini kita bertemu untuk membahas tentang hipertensi atau yang biasa kita kenal dengan tekanan darah tinggi. Waktu sekitar 40 menit. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tanpa membuang waktu, kita langsung saja mengenalkan materi tentang hipertensi yang dibawakan oleh Pak Jack. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan membawakan materi tentang hipertensi. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian dapat menyimak dengan baik. Baik, pasti Bapak Ibu semua bertanya-tanya apa itu hipertensi. Nah, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Lalu, apa sebenarnya yang dapat menyebabkan hipertensi? Hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, hipertensi esensial atau hipertensi primer. Faktor-faktor penyebabnya, yang pertama faktor keturunan, ciri perseorangan, dan kebiasaan hidup, seperti kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Yang kedua, hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain, misalnya penyakit ginjal, diabetes mellitus, atau yang biasa Bapak Ibu sebut dengan penyakit gula darah.
Apa saja tanda dan gejala yang dapat Bapak Ibu rasakan ketika mengalami hipertensi? Baik, yang pertama tekanan darah meningkat, yang kedua sakit kepala, yang ketiga telinga berdengung, pusing, dan pundak terasa pegal. Nah, apa saja hal-hal yang akan terjadi jika hipertensi tidak segera ditangani? Yang pertama, efek pada jantung, kognitif, stroke, dan angina pectoris. Yang kedua, gagal jantung. Yang ketiga, kerusakan pembuluh darah otak berupa pecahnya pembuluh darah dan kerusakan dinding pembuluh darah. Yang keempat, gagal ginjal, dan yang terakhir, kerusakan pada mata yang menyebabkan gangguan penglihatan sampai dengan kebutaan. Yang terakhir, bagaimana cara untuk mengatasi hipertensi? Yang pertama, penata laksanaan non-farmakologis. Yang pertama itu mengurangi asupan garam. Mengapa? Karena mengonsumsi garam berlebih akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan. Masuknya cairan ke dalam sel akan mengecilkan diameter pembuluh darah arteri sehingga jantung harus memompa darah lebih kuat dan berakibat meningkatnya tekanan darah. Yang kedua, melakukan diet rendah lemak. Karena jika mengonsumsi lemak berlebih akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol tersebut akan melekat pada dinding pembuluh darah yang lama-kelamaan pembuluh darah akan tersumbat. Yang ketiga, tidak merokok dan minum alkohol. Karena kandungan nikotin dalam rokok merangsang sekresi hormon adrenalin yang bersifat memacu jantung dan meningkatkan tekanan darah. Dan alkohol dapat mempersempit pembuluh darah, yang dapat berujung pada kerusakan pembuluh darah dan organ dalam tubuh. Yang kedua, penata laksanaan farmakologis dengan mengonsumsi obat antihipertensi sesuai resep dokter. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa hal yang dapat Bapak Ibu ketahui tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Waktu selanjutnya saya akan kembalikan kepada Bapak Johan selaku moderator pada sosialisasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan materi dari Pak Jack. Kini saatnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan berdiri kemudian memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman, saya akan melakukan tensi gratis kepada Bapak Ibu. Karena tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, maka sosialisasi hari ini cukup sampai di sini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengeluarkan waktu untuk hadir dan mengikuti sosialisasi di tempat ini hingga selesai. Kiranya apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat sehingga dapat Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah kata selama sosialisasi ini berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.